Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat-sahabat semua, saudaraku semua yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara bukber pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua nanti sambutan dari ketua PTMCM yaitu saudara kita Babang Mudianto, dilanjutkan dengan hukum dan doa nanti oleh saudara kita Pak Ustadz Tidur, dan dilanjutkan dengan bukber dan sholat berjamaah, kemudian penutup. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu kami persilakan untuk ketua PTMCM memberikan sambutannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, iman, Islam, kita bersama. Karena kita melaksanakan puasa Arafah, kebetulan sebagian besar kita melaksanakan. Dari momentum ini kita ambil dalam rangka kita bersilaturahmi, sekaligus nanti ada tambahannya kata nobar. Nah, awal mulanya dari humas ini minta halal bihalal udah lewat. Tapi kita ganti dengan buka bersama, jadi puasa Arafah. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati pembina ini atas dukungannya pelaksanaan bukber. Kita dapat setelah kita tadi hampir seharian puasa Arafah, lanjutkan kita buka bersama, lalu kita sholat maghrib bersama berjamaah. Kalau yang nanti ada di sini ya di sini, kalau ada yang di masjid ke masjid. Kemudian nanti kita kalau sholat isya berjamaah juga, banyak makanannya masih banyak. Lanjut nanti ngobar, kita sudah ngobar rencana. Jadi sekali lagi dadakan, cuma hanya sekedar kita bagaimana berkahan di puasa sunnah Arafah ini kita dapatkan semua, sehingga tempat ini pun ya dijadikan tempat untuk buka bersama juga puasa Arafah. Ya mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan berkah semua dari hari yang sangat mulia. Amin. Terima kasih pada ketua panitia Pak Danang, Pak Oo, Pak Yogi, dan teman-teman yang sudah menyiapkan humas dan sesuatunya, sehingga dengan mengatakan sederhana fast track, alhamdulillah kita bisa dengan terus kita bersama ini untuk kita nanti selanjutnya mendengarkan foto dari Pak Teguh yang berbagi tentang gimana puasa Arafah dengan Pak Abdul, terutama namanya itu. Sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia, nanti jika ada kurang berkenan di dalam acara ini, ya sekali lagi ini adalah acara yang fenomenal, momentum, karena puasa sunnah gitu. Dengan Ramadan nanti kita kebentuk terawih. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya semua. Jadi takjilnya itu dari kita, oleh kita, untuk kita ini luar biasa ini. Jadi saya sangat banyak. Alhamdulillah kita bersyukur. Terima kasih. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Tuhan semuanya ini tugas dari
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang muslim. Salah satu di antara tanda baiknya Allah, ketika Allah berkehendak kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba tersebut, orang tersebut, dia akan memeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Ma yuridullah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jika Allah menghendaki satu kebaikan, maka seorang hamba itu akan diberikan hidayah, petunjuk untuk memeluk agama Islam. Nah, ini kita patut syukuri yang pertama kali kita menjadi seorang muslim. Karena kelak di yaumil qiyamah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menyesal. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat yang kedua, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Sungguh menyesal, aduhai dahulu kenapa ketika masih di dunia tidak menjadi seorang muslim. Nah, maka kita bersyukur menjadi seorang muslim yang insyaallah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar setiap pekan sekali minimal ketika khotbah Jumat menyampaikan wasiatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur yang berikutnya dengan adanya penyelenggaraan buka bersama Saum Arafah ini. Kalau di pondok-pondok pesantren ini hal yang biasa, tapi kalau untuk di forum-forum umum ini hal yang masih langka. Ini Masya Allah bagus sekali, ini perlu dilestarikan, ini masih langka, bahkan mungkin jarang sekali di forum-forum ini tentang puasa Arafah. Bapak-bapak hadirin yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan keutamaan bulan Zulhijjah ini sudah agak populer, tapi ada yang belum populer, yaitu tentang keutamaan bulan haram. Baik, yang pertama sedikit saya mengulas secara umum dulu yang belum populer. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita, sepekan sebelum masuk bulan suci Ramadan itu spanduk-spanduk media-media sosial udah ramai selamat menunaikan ibadah Ramadan. Spanduk juga tertulis demikian di media sosial dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk bulan haram ini adalah adik yang Allah ciptakan dalam kalender Hijriah ini yang belum populer. Jadi ada 4 bulan haram, minha arbatun hurum. Jadi ada 4 bulan haram yang Allah ciptakan, dan kita bersyukur sebagai kaum muslimin. Ternyata setelah Ramadan, bulan yang penuh barakah yang dimuliakan Allah, masih ada 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum begitu populer, yaitu bulan Zulqa'dah yang kita sudah melewatinya sebelum yang lalu. Kemudian sekarang kita masuk di awal bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji, dan bulan depannya bulan Muharram yang disebut bulan-bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, di dalam 4 bulan haram ini Allah menekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, karena 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram dan Rajab, maka para ulama menjelaskan orang-orang kaum muslimin yang mengamalkan amal soleh secara umum dengan berbagai jenis dan ragam bentuknya dari amal soleh tersebut, dia akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah menekankan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu mendolimi diri kamu masing-masing, diri kamu sendiri. Mendolimi sendiri dilarang, mendolimi orang lain juga dilarang tentunya. Karena penekanan Allah di sini menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan, jumhur ulama dengan tafsir fala tadlimu fihinna anfusakum, barang siapa orang-orang yang melakukan kedoliman di 4 bulan haram ini terutama, bukan berarti 4 bulan-bulan yang lain juga nggak apa-apa, ini sangat ditekankan untuk tidak dilakukan karena balasan siksanya itu juga akan dilipat gandakan. Sehingga kesimpulannya, melaksanakan amal soleh di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan, kemudian melakukan kemaksiatan, kejahatan, kedoliman juga dilipat gandakan balasan siksanya. Nah, ini secara umum. Nah, wabil khusus, sekarang yang khusus yaitu bulan Zulhijjah. Terkait dengan bulan Zulhijjah ini juga mungkin sebagian dari kaum muslimin belum begitu familiar tentang sebuah firman Allah yang Allah di dalam Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-1 dan 2, Allah telah bersumpah wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, walayalin asr. Nah, para ulama menjelaskan, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 ini adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian ulama yang lain dan kebanyakan ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis khusus dari riwayat Bukhari maupun riwayat yang lainnya, itu disebutkan terkait dengan sumpah Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 2 ini, yaitu selain malam-malam yang 10 adalah malam akhir bulan Ramadan, adalah yaitu 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Rasulullah, hadis sahih itu yang berbunyi demikian, ma min al-amal salih fihinna ahabbahu ilallah illa min hadhil ayam. Barang siapa yang melakukan amal soleh, lebih Allah cintai, ahabbu ilallah fi hadhil ayam, kecuali pada 10 awal bulan Zulhijjah, yakni dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, qila wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Padahal kita tahu dalam ajaran Islam itu jihad fisabilillah itu terkait dengan hadis itu disebut juga dengan dzarwatis sanam. Jadi puncak amal ibadah tertinggi di dalam Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian malah Rasulullah menjelaskan pula wala jihadin fisabilillah, walau dengan jihad fisabilillah illa rajulun furuja binafsihi wa malihi falam yarji' dzalika min syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, binafsihi wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' dzalika min syai', kemudian dia tidak pulang kembali, artinya dia mati syahid. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya
yang bisa menandingi keutamaan kelebihan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru bisa menandingi. Tapi kalau selain daripada itu, amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu amaliyahnya lebih besar keutamanya, tidak ada yang menandinginya kecuali yang mati syahid tadi. Para bapak hadirin yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9 maka dianjurkan untuk saum awal Zulhijjah tentunya. Karena biasanya ketika kita melaksanakan saum, maka amalan yang lain akan menyertainya. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan 9 hari puasa sunnah, maka tidak mengapa ya. Tapi yang lebih ditekankan adalah hari ini, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya. Karena begitu besarnya, selain yang 1 sampai 8 aja berdilipat gandakan, apalagi bulan puasa sunnah di tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan Shaum Arafah. Nah, ini tentunya salah satu di antara keutamaannya yang sama-sama mungkin kita pernah baca saling berseliweran di HP kita. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man siyamu yaum Arafah, barang siapa yang melakukan puasa Arafah, ahsabu 'ala Allah ayu kafara sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Jadi sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah ini atau yang disebut dengan Shaum Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosa kafarah qablahu. Jadi 1 tahun yang telah kita lalui dan 1 tahun yang akan kita lalui. Maknanya 1 tahun yang akan kita lalui, maknanya kalau kita enak benar 1 tahun belum kita lakukan sudah dihapus dosanya. Jadi maknanya bukan begitu. Jadi maknanya adalah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan amal yang sehingga dengannya dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang akan datang insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebagaimana syarat-syarat dan rukun puasa sunnah, sebagaimana juga puasa Ramadan. Artinya kita diutamakan puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, nafsu, tapi juga dari hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan puasa. Nah, selain daripada itu keutamaan yang lain dari Shaum Arafah kita kenal juga, yaitu adalah khairul doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa dan hadis yang ini itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Nah, saat ini saudara-saudara kita melakukan ibadah haji di Jeddah sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, tapi kita yang tidak melaksanakan haji maka disunahkan untuk melakukan Shaum Arafah. Karena Shaum Arafah bulan yang 1 hari kemudiannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya, itu hanya terjadi 1 tahun sekali. Maka sungguh sayang manakala ada kita misalnya tidak bisa atau melakukannya untuk shaum sunnah. Yang perlu menjadi perhatian kita ya bahwasanya mungkin dulu seperti halnya saya juga berpandangan bahwa sunnah itu ya memang betul menurut kaidah fikih, sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, itu betul. Tapi
kita merubah paradigma yang baru tentang hal sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau tidak dilaksanakan rugi besar. Nah itu. Jadi bukan tidak apa-apa, memang tidak apa-apa, tapi juga rugi besar. Tapi ketika kita punya niat-niat yang lain, misalnya, nah kita sedikit artinya dalam kaitan kehidupan sehari-hari, ya itu semua itu tergantung dari niat kan. Kita sama-sama tahu innamal a'malu binniyat, bahwa kita pun mendatangi istri kita, manakala kita niatkan untuk sedekah karena Allah, itu berpahala. Cuman kebanyakan kan lupa kan. Ketika sudah lupa kita. Padahal kalau kita niatkan innamal a'malu binniyat, dapat sedekah juga, pahala juga. Iya. Betul, dalam Islam itu maka enaknya menjadi seorang muslim itu begitu. Kalau kita artinya semuanya pokoknya luar biasa, makanya kita bersyukur sekali menjadi seorang muslim yang nanti di akhirat kelak itu orang-orang di luar muslim itu akan menyesal sekali. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, tadi yang disebutkan. Kenapa dahulu ketika di dunia tidak menjadi seorang muslim? Nah, itu sudah terlambat, tapi itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita tekankan juga. Jadi selain terhapusnya dosa, kita itu ada itu tadi dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena disebutkan khairud doa yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang pada hari Arafah. Dia masuk apa nih? Ya, demikian kita sudah masalah Doa. Ya semoga sedikit salah satu di antara doa yang kita sudah bacakan semua yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan berarti doa di luar Arafah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi niat kita, menggunakan suara kita, amal kita, apapun bentuk jenis agamanya, sekecil apapun dengan istighfar, dengan zikir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipakai dengan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'u ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa takhussuana wa ta'abbudana wa tamit taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tahun depan dapat kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan yang puasa, yang tidak puasa boleh berbuka. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jalan deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terlaksana sudah acara Bukber Arafah. Bukber Arafah ini ya, Bukber Arafah. Bukber Arafah. Makanan berlimpah. Bukber Arafah.